Karena kedua kakak saya punya 2 gelar sebelum mereka bekerja. Dan itu bikin saya sering minder karena tidak sehebat mereka. Halo, ketemu lagi di Curhat ke Om-Om, di mana saya akan membahas email curhatan yang masuk dan kita obrolin dengan santai aja. Kita langsung mulai aja. Saya perempuan usia 23 tahun, sudah 1 tahun bekerja di sebuah perusahaan swasta. Sejak lulus kuliah, saya punya beban dari orang tua untuk melanjutkan S2. Karena kedua kakak saya punya 2 gelar sebelum mereka bekerja. Dan itu bikin saya sering minder karena tidak sehebat mereka. Saat ini saya ditagih janji untuk S2, tapi merasa belum punya bekal yang cukup untuk kuliah lagi. Tapi keluarga saya tidak mendukung untuk melanjutkan kuliah di bidang yang sama, engineering. Support system saya hanya teman-teman terdekat saat kuliah dari dulu sampai sekarang. Kira-kira saya harus bersikap bagaimana ya Om, sementara keluarga tidak pernah paham perasaan dan kondisi mental saya yang sering dibanding-bandingkan. Terima kasih Om Piring dari Olaf di Jakarta. Oke Olaf, ini situasi yang cukup menarik karena biasanya kejadiannya kebalikannya kan. Biasanya perempuan mau kuliah tinggi, mau kuliah S2, tapi orang tua tidak setuju atau tidak bisa melihat nilainya gitu. Dalam hal ini kamu unik karena keluarga kamu justru sangat mendukung kamu sebagai perempuan untuk S2, ya, melanjutkan 2 gelar. Jadi di satu sisi coba juga perspektif bersyukur dulu, ya, bersyukur dulu bahwa wah, saya punya orang tua yang justru mensupport perempuan berpendidikan tinggi. Karena Olaf, kamu termasuk kasus yang beruntung, yang jarang ya. Lebih banyak saya mendengar cerita di Indonesia itu masih banyak yang merasa perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Kamu di email sempat bilang minder, ya, minder karena tidak sehebat kedua kakak kamu. Coba kurangi rasa minder dari kakak. Kalau kamu bilang kamu minder karena kakak kamu S2, maka ini seolah-olah nilai manusia itu hanya dilihat dari gelar pendidikannya. Kalau saya cuma S1, kakak saya nyampe S2, berarti saya minder. Yang saya mau ajak Olaf lihat itu bahwa manusia itu menurut saya nggak hanya ditentukan dari gelar pendidikan, ya, ada banyak faktor seseorang itu bisa dinilai dan itu pendidikan hanya salah satu, ya. Menurut saya kamu sudah 1 tahun bekerja, bahwa kamu sudah financial independent, itu kamu harus lihat sebagai sebuah pencapaian diri sendiri juga. Tidak perlu dibandingkan sama kakak kamu, apalagi menjadikan gelar S2 sebagai seolah-olah satu-satunya tolak ukur. Ya. Lihat hal-hal lain dari diri kamu juga positif dan tidak perlu dikomparasi, dibandingkan sama kakak kamu. Kamu bilang kamu belum siap S2, ya tidak apa-apa. Ini sesuatu yang harus disampaikan ke orang tua. Karena kan kamu bisa bilang bahwa buat apa memaksakan S2 kalau masa belum siap, nanti kuliahnya nggak optimal, hasilnya nggak optimal, nanti orang tua kecewa juga. Hanya mungkin nanti orang tua akan bertanya kan, kamu nggak siapnya kenapa? Nah ini yang kamu harus jawab. Coba cara menjawabnya bukan apa yang bikin kamu nggak siap, tapi apa untungnya menunda kuliah. Ya. Jadi bangun argumen kamu juga. Kira-kira apa ya positifnya kalau nggak kuliah S2 sekarang? Kamu bisa cari sendiri kan? Mungkin saya bisa menabung dulu, ya, di mana uang itu bisa dipakai untuk mencari materi kuliah nanti, textbook, ya, dan lain-lain. Kamu bisa bilang bahwa kalau saya S2 tapi pengalaman sudah 2 atau 3 tahun dulu di pekerjaan,
Nanti kalau udah lulus, pada saat harus bersaing mencari pekerjaan, kamu udah punya pengalaman. Jadi posisi kamu lebih kuat. Dibandingkan kamu hanya murni S1, S2, nggak ada pengalaman kerja, atau cuman pendek, cuman setahun, nanti kamu kalah bersaing juga. Karena saya nggak tahu bidang pekerjaan yang ingin kamu tekuni ya. Apa itu PNS, apa itu swasta. Kamu sekarang, saat ini sih kamu di swasta. Karena banyak perusahaan swasta itu juga sebenarnya nggak terlalu melihat S2. Atau lebih memberi value pada pengalaman daripada gelar. Jadi coba bangun argumen, nggak cuman ngotot nggak mau atau bilang nggak siap, tapi lebih spesifik bilang ke orang tua, ini ada benefitnya loh, kalau saya kerja dulu lagi sebelum S2. Yang berikutnya, coba digali lebih dalam alasan harus cepat-cepat S2 sesudah S1. Karena ini nggak ada di email. Orang tua pasti kan punya alasan. Coba didengarkan alasannya apa. Jadi, kita nggak mentok di level yang atasnya doang gitu. Kamu harus S2 segera gitu. Tapi kamu turun satu layer lagi, sebenarnya motivasinya apa sih dari orang tua supaya buru-buru? Kekhawatirannya apa sih? Karena kalau kamu bisa mendengarkan itu dan ternyata ada argumen yang bagus, itu kan bisa jadi pertimbangan atau dicari solusinya. Nggak tahu, mungkin orang tua kamu khawatir nanti udah nggak ada rezekinya kalau kelamaan. Apa mereka punya ketakutan kalau kamu udah menikmati duit kelamaan, kamu kehilangan komitmen S2. Bahkan bisa ada pertanyaan lain. Dari perspektif orang tua, emang kenapa sih segitu pentingnya S2? Saya sendiri tidak percaya semua orang harus S2 loh. Tapi kan itu saya. Nah, mungkin dialog-dialog seperti itu membantu kali ya, supaya orang tua dan kamu itu jadi ada komunikasi. Belum tentu mereka sendiri punya jawabannya. Jangan-jangan kalau diajak ngobrol, mereka juga nggak punya alasan kuat juga gitu. Tapi perlu ditanya supaya mereka menyadari hal itu. Kalau misalkan ada alasan yang kuat, kan nanti bisa dicari solusinya. Kalau misalkan mereka bilang, ya ini mumpung ada rezekinya gitu. Ya kalau ada rezekinya kan bisa disimpan, ditabung di tempat supaya nggak diganggu-ganggu. Kalau misalkan khawatir kamunya nanti kehilangan semangat, ya bagaimana cara kamu memberikan janji komitmen gitu. Jadi membuat kesepakatan mungkin. Pokoknya kalau kasih saya waktu 2 tahun bekerja dulu gitu, saya janji habis itu S2. Tapi ya janji adalah janji, nanti kamu harus tepati ya. Tapi yang saya ajak kamu tuh Olaf supaya nggak mentok di paparan keinginan S2, tapi bisa digali lebih dalam argumen dan alasan mereka. Nanti dari situ mungkin kamu ketemu kompromi atau titik temunya. Gitu aja Olaf. Oke. Sekali lagi, this is not a big problem, it's a nice problem you have. Be grateful. Orang tua kamu masih mendukung kamu sekolah tinggi ya. Kamu ingat-ingat itu juga untuk disyukuri. Oke, semoga membantu. Untuk yang udah nonton, terima kasih. Kalau suka episode ini, jangan lupa di like dan di subscribe kalau belum. Bagi yang mau ikutan curhat, bisa kirim email ke ompiring@gmail.com. Jangan lupa subjeknya curhat, jangan terlalu panjang ya, singkat saja. Dan sertakan identitas yang kamu ingin tampilkan dan kota tempat tinggal kamu. Oke, itu aja. Stay healthy semua.